masih tertuju pada keris itu. Kenapa mas? Ngeliatin Pak Mul kayak gitu? Tidak apa-apa, mari masuk. Mari mas. Aku dan Wira masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Ibu Lurah sudah menunggu kami. Lalu kami semua sarapan dengan hidangan yang sudah Ibu Lurah siapkan. Aku sudah berada di Puskesmas. Pasien yang datang hari ini sepi, hanya beberapa orang. Aku tahu bahwa warga yang lain tengah sibuk mengurusi pemakaman Ki Rekso dan Topik. Ki Rekso memang terkenal bengis, Pak Dokter, tapi beliau tetap peduli dengan sesama. Ucap seorang kakek yang sedang aku periksa. Iya kek, saya juga merasa bersalah pada beliau karena pernah suuzon padanya. Suuzon masalah lampor bukan? Aku tercengang, dari mana kakek itu tahu bahwa aku pernah mencurigai Ki Rekso sebagai dalang dibalik teror ini. Tidak usah kaget dok, Ki Rekso bukan dalang dari semua itu. Justru dia selalu berusaha menangkap lampor itu, namun selalu gagal, sambung kakek itu sambil tersenyum. Aku memikirkan ucapan kakek tersebut. Aku tahu bukan Ki Rekso dalangnya. Apa anak beliau juga jadi korban lampor? Jika benar apa yang Pak Mul ceritakan padaku, berarti benar. Lalu apa peran Ningsih dalam misteri ini? Hari ini tragedi kematian Ki Rekso menjadi trending topik di masyarakat, di warkop, di jalan, bahkan di antara puskesmas. Warga membicarakan nasib akhir kehidupan sang dukun kondang itu. Ki Rekso, aku akan mencari semua pelaku ini. Akan kuungkap semuanya. Akan kutuntaskan tujuanmu Ki, ucapku dalam hati sembari menahan kesal dan kekecewaan. Jam 16.45 aku, Anhar dan Tirta kembali ke rumah Pak Lurah. Kami langsung bergabung dengan yang lain, sedang duduk sambil minum kopi di ruang tamu. Ada Ningsih juga di sana. Ayah, saat ayah mencari Mas Bino ke puskesmas, apa tidak bertemu dengannya? Wira membuka percakapan dengan topik pembicaraan yang aku tidak suka. Iya loh Mas Ben, saya tidak bertemu dengan Mas Ben. Padahal saya masuk ke dalam puskesmas memakai kunci cadangan. Pak Lurah mulai mencurigaiku. Sepertinya saat Pak Lurah datang, saya sudah pulang Pak. Sepertinya begitu. Kita tidak bertemu ya Mas? Iya Pak, sepertinya. Wira menatap tajam padaku. Pastilah dia curiga karena aku baru sampai di rumah larut malam. Pak Lurah apa sudah tahu siapa yang membunuh Ki Rekso? Ucapanku kali ini mampu membuat semua orang yang ada di tempat itu tercengang, termasuk Ningsih. Entahlah Mas, masih diselidiki. Sepertinya saingan Ki Rekso atau orang yang menaruh dendam padanya, jawab Pak Lurah. Atau mungkin dalang dibalik lampor pelakunya Pak. Mendengar ucapanku, Ningsih langsung terbelalak menatapku tajam. Mana mungkin Mas, Ki Rekso itu orang pintar. Pastilah dia bisa menghadapi lampor. Kali ini Pak Mul menjawabku. Bisa saja Pak, pelakunya telah memperhitungkan semua ini dengan matang. Lagi pula Ki Rekso tidak diserang secara batin, namun secara fisik. Loh, dari mana Mas Ben kalau Ki Rekso meninggal karena tusukan? Pak Lurah bertanya dengan keheranan. Ah sial, kenapa aku keceplosan? Itu Pak, warga yang berobat ke puskesmas hari ini semuanya membicarakan Ki Rekso. Aku mencari alasan. Iya loh Pak, di bagian administrasi juga ada. Warga yang sempat bertanya soal Ki Rekso.
jawab Tirta menyelamatkanku. Tapi tatapan Ningsih masih menatap tajam padaku. Aku yakin jika dia benar dalang dibalik lampor. Dia pasti tahu semuanya, semua tentang aku dan Ki Rekso. Kenapa obrolan ini semakin tegang ya? Wira berkata sambil cengengesan. Wong kita lagi nyantai loh, balas Pak Lurah menyeruput kopinya. Tidak terasa waktu maghrib akan tiba. Kami semua membubarkan diri, bersiap melaksanakan kewajiban setiap umat Islam. Malam ini aku tidak bisa tidur. Kurai handphone yang ada di meja samping ranjang. Waktu sudah menunjukkan jam 22.04. Aku masih merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Ki Rekso. Seketika aku teringat keris Kiai Ageng Suro yang ada di celanaku. Aku mengamati lekat-lekat keris itu sambil membolak-baliknya. Aku rasa keris ini semakin berwarna hitam pekat. Berbeda dengan waktu pertama Ki Rekso memberikannya padaku. Saat aku tengah asik menatap keris itu, tiba-tiba terdengar suara kaca jendela diketuk. Aku sontak tergaget, langsung membalikkan badan dan perlahan menyingkap gorden jendela agar aku lihat siapa yang mengetuknya. Mataku melotot, aku melihat sosok anak kecil yang telah menyelamatkanku kemarin. Rupanya lebih seram dari yang kulihat kemarin. Hanya melambaikan tangan isyarat agar aku mengikutinya. Aku bergegas keluar kamar, lalu menuju samping rumah, tepat sosok anak kecil itu berdiri. Hai, ada apa? Dia hanya menatapku. Kali ini matanya berwarna merah padam. Lalu dia berbalik dan mulai berjalan menyeret kakinya. Aku langsung mengikutinya. Dia masuk ke kebun jati belakang rumah Pak Lurah. Dia tidak bicara apapun. Tidak seperti biasanya. Dia semakin jauh masuk ke dalam hutan. Ini sudah bukan di kebun jati lagi, dan aku terus mengikutinya. Saat aku tengah fokus mengikuti dia, dari belakang aku mendengar suara besi beradu. Lampor, itu pasti lampor. Aku menoleh ke belakang, tidak aku lihat apapun, namun suara besi itu terasa semakin jelas dan dekat. Aku menoleh kembali ke depan. Sosok anak kecil itu tiba-tiba diam, lalu dia berubah. Astagfirullahaladzim. Aku mundur beberapa langkah. Dengan tubuh yang gemetar, aku melihat sosok itu berubah menjadi sesosok pocong. Dan mataku membulat saat aku melihat sosok pocong itu adalah Sarah. Kakiku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Berat seperti ada yang memegangi. Sementara pocong itu semakin dekat ke arahku. Keris Kiai Ageng Suro yang aku bawa di saku celana tidak bereaksi apa-apa. Semakin dekat pocong itu, semakin menunjukkan wajahnya yang seram. Lalu dia membuka mulut lebar, menganga seperti terhempas sebuah angin kencang. Tubuhku terpental. Aku jatuh. Dan tiba-tiba aku terseret. Ada yang menyeret kedua kaki dengan cepat. Tolong! Aku berteriak kencang, namun sepertinya hutan ini membungkam teriakanku. Aku diseret oleh sesuatu yang tidak aku lihat. Saat aku membuka mata, aku berada dalam sebuah keranda. Aku panik dan berusaha membuka tutup keranda. Aku semakin meronta-ronta. Tak kala keranda itu bergerak. Hei, tolong keluarkan saya! Dan dengan sekuat tenaga aku berusaha kembali membuka tutup keranda. Namun nihil. Aku melihat ke kanan dan ke kiri. Ternyata keranda itu digotong oleh beberapa sosok makhluk hitam menyeramkan. Mereka seperti hangus terbakar, dengan bola mata yang mengeluarkan darah. Keluarkan saya! Mereka tetap diam dan terus membawa aku pergi. Semakin aku meronta, semakin napasku terengah-engah, jantungku terus berdebar kencang.
Keringat membasahi seluruh tubuhku. Tiba-tiba sepasang dengan tangan penuh luka dan kuku panjang hitam mendekatku, membuat tubuhku semakin tidak bisa bergerak. Tolong, tolong. Lalu sepasang lengan keluar dari pinggir keranda, membekat mulutku. Aku melotot, bau sekali, bau sangat busuk. Dan lagi-lagi muncul sepasang tangan lalu menutup mataku. Aku dengar tembang lagu Jawa yang dinyanyikan dengan irama dan suara yang tak asing lagi, suara Ningsih. Aku meronta-ronta, aku ingin keluar dari semua kengerian ini, namun tidak bisa. Tenagaku semakin habis, hingga membuat aku tidak sadarkan diri. Aku tersadar dengan kaki dan tangan terikat. Aku amati sekelilingku. Ternyata aku berada dalam gubuk belakang kebun jati milik Pak Lurah. Aku melihat keranda yang berisi jenazah Sarah tepat di hadapanku, hanya berjarak sekitar 2 meter, dengan sesajen yang sepertinya baru diletakkan. Apa ada orang? Hei, lepaskan saya! Aku berteriak, namun tidak ada siapapun yang menjawab. Sambil terus mengamati tempat mengerikan ini, akhirnya aku melihat di sebelah kananku ada sebuah pecahan kaca. Aku coba meraihnya. Dengan susah payah aku coba gesekkan dengan tali yang mengikat tanganku. Alhamdulillah, terlepas dan aku coba membuka ikatan kaki dan berhasil. Tak lama dari arah luar aku dengar seorang datang. Aku yang telah berhasil lepas dari ikatan langsung bangkit. Aku raih sebuah balok kayu sebesar genggaman tangan. Suara langkah kaki itu semakin jelas. Suara pintu dibuka. Perlahan-lahan terbuka. Aku bersembunyi di belakang pintu. Dan siap, aku menyerang orang yang menyebabkan semua kejadian itu. Teriakku dengan posisi siap memukul. Tunggu Mas Ben, ini saya Wira. Wira memegangi tanganku. Ya Allah, Wir, saya kira kamu apa, Mas? Mas Beno kenapa bisa ada di sini? Semua mencari Mas Ben. Ceritanya panjang, yang penting itu Wir, Sarah mantan calon istrimu. Kenapa, Mas? Ada apa dengan Sarah? Wira nampak kaget dan mengguncangkan tubuhku seraya memaksaku untuk menjawab perkataannya. Dia ada di sana. Dia adalah arwah penghuni Lampor selama ini. Aku menunjuk ke arah keranda itu. Wira langsung berlari menghampirinya. Ia berlutut di hadapan jenazah Sarah yang ada dalam keranda itu. Ku dengar dia menangis perlahan. Lalu dia berdiri. Mas Beno, ucapnya pelan dengan mata berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba, jelek. Yai Keris Ageng Suro, entah dari mana datangnya, langsung menghujam. Tertancap di dada Wira. Wira meringis. Mulutnya keluar darah. Wira, kau jadi selama ini kau... Cerita ini mengambil dari sudut pandang Wira. Aku menatap gadis yang duduk di sampingku. Gadis paling cantik di desa ini menurutku. Semua pemuda, bahkan lelaki tua hidung belang pun akan terpesona. Jangan ngeliatin aku begitu, Mas, aku malu, ucapnya Sarah membuyarkan tatapanku. Maaf, Dik, aku menunduk malu. Saat itu Sarah belum menjadi calon istriku. Kami hanya teman dekat. Namun perasaan cinta sudah lama di hatiku. Melekat lama sekali. Bahkan sejak Sarah menjadi adik kelasku di sekolah. Mas, kau tahu tentang anak sematawayang Ki Rekso? Agung maksudmu? Iya, Mas. Menurut Mas Wira, dia bagaimana sih orangnya?
Aku tidak terlalu mengenang Agung, Dik. Ya, meskipun kami satu kelas, tapi kami jarang sekali mengobrol. Memangnya kenapa? Sarah hanya tersenyum mendapat jawaban itu. Aku terdiam memandanginya, masih menunggu jawabannya. Aku mencintainya, Mas. Sarah berkata dengan mata berbinar, pertanda benar rasa cinta pada Agung. Seakan petir menyambar di siang bolong, kata-kata Sarah membuat sesuatu sesak di dadaku. Tubuhku gemetar menahan amarah dan cemburu. Mengetahui cinta yang kusimpan ternyata pupus. Dengan sekuat hati, air mata yang dari tadi memaksa keluar berusaha aku tahan. Mas, kok diem sih? Bantu aku, Mas. Bagaimana caranya supaya Mas Agung tahu bahwa aku mencintainya? Dengan bibir bergetar, aku berusaha tersenyum. Kubelai rambut hitamnya. Iya, Dik, nanti Mas akan bantu. Apapun yang membuatmu bahagia, Mas akan berikan. Sarah terlihat bahagia sekali. Senyum mekar indah di wajah cantik seraya memelukku. Terima kasih ya, Mas. Tidak salah aku menganggapmu sebagai kakak selama ini. Sama-sama, Dik. Nanti Mas bicara sama Agung. Lelehan air mata kini tidak bisa dibendung. Di dalam pelukan Sarah aku menangis. Siang hari sekitar pukul 14.00 aku duduk di warkop, tempat biasa para anak muda, murid Kirekso berkumpul. Bahkan Agung pun kadang ada di sana. Aku memesan teh manis. Sudah 20 menit aku menunggu. Akhirnya Agung dan beberapa murid Kirekso tiba. Wah, ada apa anak Pak Lurah di sini? Tumben, ucap salah seorang dari mereka. Memang aku tidak pernah nongkrong seperti pemuda lainnya. Aku lebih suka berada di rumah. Hal yang penting saja yang bisa memaksaku keluar rumah. Saya ingin bicara dengan Agung. Ucapanku sedikit tinggi. Mendengar ucapanku, Agung yang duduk tak jauh dariku langsung berdiri dan berjalan ke arahku. Ada perlu apa, Wir? Hanya 4 mata boleh? Aku mengangguk, langsung mengajakku masuk dalam warkop. Di bangku paling pojok kami duduk. Agung, apa kau kenal Sarah? Kenal sekali, Wira. Gadis cantik dan baik, siapa yang tidak kenal? Tidak, maksudmu apa kau kenal secara khusus? Ya, kami sering bertemu di sungai. Aku yang baru pulang memandikan kuda dan dia yang baru datang hendak mencuci baju. Dari situ kami sering mengobrol. Dia sangat cantik. Agung berkata sambil tersenyum dan melamun seperti tengah mengingat kembali hal indah dalam memorinya. Agung, dia mencintaimu. Agung langsung menoleh padaku. Dia tersenyum. Benarkah? Apa kau tidak bohong? Tidak. Kau tahu, Wira, aku pun mencintainya. Namun siapa yang ingin menggapai rembulan? Dan yang aku tahu dia sangat dekat denganmu. Aku pikir malah dia adalah kekasihmu. Agung berkata dengan girang dan menepuk bahuku. Bukan, Gung, dia hanya menganggapku sebagai kakak. Baiklah, jika esok di sungai aku menemuinya, aku akan nyatakan perasaanku. Semoga berhasil, Agung, jangan sakiti dia. Terima kasih, Wira. Aku nampak bahagia sekali. Dia langsung pergi keluar menemui yang lainnya. Hanya ada aku di sudut ruangan ini menahan rasa sakit yang teramat. Bagaikan luka yang belum kering, kini malah tersiram air garam. Aku menangis dalam kamar, mengacak-ngacak yang ada di meja, memukul-mukul tembok, menjerit-jerit sejadinya. Di luar aku dengar suara ibu memanggil dengan khawatir. Aku beranikan diri menemuinya, membuka pintu kamar dan mempersilahkan beliau masuk. Ibu memelukku, memaksaku bercerita tentang semuanya.
Dalam pelukan ibu aku tumpahkan segala-galanya. Aku lihat ibu turut menangis. Malang nasibmu nak, bunga yang kau tanam dan kau pupuk dengan kasih mati lebih dahulu sebelum mekar. Nak, lihat ibu. Aku bangun dan menatap mata ibu. Dapatkan Sarah nak, apapun caranya. Tapi bu, bagaimana caranya? Dengan lampor. Aku terkejut saat ibu mengatakan itu. Memang aku tahu bahwa lampor bisa memberikan apapun, kekayaan, kekuasaan, balas dendam, apapun itu. Tapi bu, aku tidak ingin bersekutu dengan orang jahat, dengan makhluk jahat. Nak, anakku sayang, dengarkan ibu. Dia tidak jahat. Dia akan membantumu mendapatkan semua yang kamu mau. Ayahmu telah menggunakannya tanpa sepengetahuan ibu. Dan lihat, tidak ada apa-apa di desa ini. Ayahmu sehat, kau selamat, keluarga kita bahagia. Aku terdiam memikirkan perkataan ibu. Lalu bagaimana bu caranya? Ningsih, dia akan membantumu Wira. Setelah ibu menjelaskan semuanya, aku kaget. Tidak menyangka ternyata ayah pernah bersekutu dengan makhluk jahat itu. Tapi setauku dulu lampor meneror desa sebelah. Apa itu ulah ayah? Cepat tidur nak, besok kau temui Bibi Ningsih. Baik bu, terima kasih. Lalu ibu mengecup keningku, mematikan lampu kamar dan menutup pintu. Dalam kegelapan aku bukan hanya memikirkan resiko yang terburuk. Justru aku memikirkan dan membayangkan jika Sarah sudah menjadi milikku. Ah, indah sekali. Sarah hanya milikku, jadi aku akan memiliki seutuhnya. Pagi itu aku sangat bersemangat karena aku akan segera berbicara dengan Bibi Ningsih. Aku akan segera mendapatkan apa yang aku inginkan. Aku lihat Biningsih tengah duduk di depan tungku. Sepertinya dia sedang menjaga agar api tidak padam. Dia adalah satu-satunya saudara ibuku yang aku tahu. Karena hanya tinggal seorang diri, akhirnya Bibi Ningsih dibawa oleh ibu dan dibesarkan layaknya anak sendiri. Sementara itu Pak Mul adalah anak dari paman ayah. Aku menghampiri Biningsih dengan langkah kaki yang mantap dan penuh keyakinan. Bibi, aku menepuk pundaknya. Wira, mari duduk sini. Bibi Ningsih menjawab sambil terus meniup kobaran api dengan sebatang bambu agar terus menyala. Bi, aku ingin cerita. Ya sudah, cerita saja, Bibi dengarkan. Bi, ini serius. Baiklah, apa yang akan diceritakan oleh keponakan kesayangan Bibi? Bibi Ningsih menatapku. Bibi tahu Sarah kan? Tahu, kekasihmu itu. Bukan Bi, tapi aku memang mencintainya. Tapi naas, dia mencintai lelaki lain. Bibi Ningsih menarik nafas dalam. Bi, tolong bantu aku. Apa yang Bibi bisa bantu, Wir? Selagi Bibi mampu, Bibi akan membantumu. Bantu aku mendapatkan Sarah, Bi. Dengan cara apa, Wira? Lampor, Bi. Bibi Ningsih melotot saat aku mengucapkan kata itu. Dari mana kau tahu tentang itu? Ayolah, Bi. Anak kemarin sore pun tahu tentang lampor. Apalagi beberapa tahun lalu lampor tengah menjadi buah bibir. Bukan itu, Wira. Maksud Bibi, dari mana kau tahu bahwa Bibi bisa membangkitkan lampor? Aku tersenyum. Bibi Ningsih menatapku dengan gelisah. Tenang, Bi, semua rahasiamu aman bersamaku. Dengar, Wira, sekali kamu sudah berurusan dengannya, tidak akan bisa lepas. Perjanjian kalian tidak akan putus. Dia adalah makhluk yang haus akan tumbal. Jika ingin perjanjian itu selesai, dia akan mengambil tumbal
orang yang paling kamu cintai, atau bahkan garis keturunanmu. Bibi sarankan jangan melakukan itu, Wira. Aku tahu, Bi, aku tahu semuanya. Ayah pun pernah bersekutu dengannya. Tapi lihat, tidak terjadi hal buruk padaku, pada ibu. Bahkan desa ini tidak diteror. Bibi tidak kenal baik dengan Sarah. Dia tidak seperti wanita yang lain. Dia sangat berbeda. Wira, entah dari mana kau tahu tentang cerita ayahmu. Yang pasti kau tidak tahu kebenaran sesungguhnya. Biningsih berbicara dengan nada tinggi padaku. Bi, tolonglah Bi. Wira mohon. Biningsih langsung mengambil panci di atas tungku, memadamkan api dan pergi meninggalkanku tanpa sepatah apapun. Sial. Selang beberapa hari setelah pembicaraanku dengan Agung, waktu itu kabar bahwa Agung dan Sarah menjalin cinta sudah menjamur di desa ini. Bagaimana tidak, seorang kembang desa dan anak tunggal dari dukun kondang di desa ini menjalin cinta. Pasangan yang cocok, bukan? Mungkin itu yang menjadi penyebab Sarah tidak menemuiku beberapa hari ini. Aku berjalan menuju rumah. Setelah dari kantor desa mengantarkan surat penting yang lupa dibawa ayah. Aku tengah perjalanan yang hanya tinggal beberapa langkah dari rumah. Aku melihat Agung dan Sarah seperti baru dari rumahku. Saat Sarah melihatku, dia langsung menepuk tangan Agung dan mereka tersenyum lalu menghampiriku. Mas Wira, dari mana? Kami ke rumahmu tadi. Sarah berbicara sambil terus memegangi lengan Agung. Entah apa sesuatu terasa sakit di ulu hatiku. Habis dari kantor desa, Dik. Maksudku Sarah. Kalian ada apa kesini? Tumben. Iya Wir, ini aku dan Sarah ingin mengundangmu secara khusus. Mengundang apa maksudmu, Gung? Kalian akan menikah? Bukan, tidak secepat itu, Wira. Kami hanya akan bertunangan. Aku hanya ingin mengikat Sarah agar dia tidak diambil orang, agar aku tenang di padepokan. Setelah aku selesai mewarisi bapak, aku akan segera menikahinya, ucap Agung sambil mengusap rambut Sarah, membuat Sarah tersenyum dan memeluk lengan Agung. Kapan kalian akan bertunangan? Aku bertanya, meski darahku bergejolak menahan marah dan cemburu. Minggu depan, Mas Wira datang ke rumahku. Tidak sayang, Wira akan ikut iringan calon pengantin lelaki. Wira kan sahabatku. Nanti aku menunggu dari rumah Sarah saja ya, Gung. Karena jarak rumahku lebih dekat dengan rumah Sarah. Capek sepertinya kalau harus ke rumahmu dulu. Aku mencari alasan. Baiklah, pokoknya kau harus datang, karena kau yang berjasa di kisah cinta kami sebagai mak comblang, ucap Agung membuat Sarah tertawa kecil. Aku pun tersenyum menertawakan diriku yang malang. Lalu mereka berdua pamit. Aku langsung menuju rumah, duduk di bangku teras, terdiam dengan tatapan kosong. Tiba-tiba air mataku yang dari tadi aku tahan memaksa untuk keluar. Aku menangis, sesak di dada sudah tidak bisa aku tahan lagi. Dari dalam Biningsih keluar, duduk di sebelahku dan memelukku. Bibi lihat semuanya dari jendela, Wira. Bibi akan membantumu. Benarkah? Ucapku menatap wajah dengan air mata yang menetes. Iya, Wira. Malam Jumat besok kita melakukannya. Oke, sampai sini cerita dari saya. Tunggu kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar terus dapat mengikuti cerita-cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.